Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya berharap PLN segera menyelesaikan problem ini dengan cepat, karena pemadaman bergilir itu ganggu sistem industri. Industri itu kalau mati listriknya maka sepabrik itu seluruh produknya gagal. Berefek cukup berat di tengah-tengah tantangan ekonomi kita yang di globalnya lagi berat. Untuk tidak merugikan ekonomi domestik keluarga. Misalnya tadi kan ada yang teriak-teriak, mesti bisa modal. Apalagi yang punya ikan koi kesayangan. Gitu kan. Pokoknya ekonomi mikro dan makronya terganggu. Untuk Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mas DU. Kita mau bahas tentang pemadaman listrik bergilir ya, khususnya di Pulau Jawa ini ya, yang kita kira ini udah berakhir ya. Mas DU juga ngiranya ini udah normal lagi ya, tapi ke depan masih ada ini ya, ada kemungkinan kembali pemadaman bergilir ya. Wah, ini sebenarnya ada apa di balik pemadaman bergilir ini, kita harus bahas ya secara detail. Karena apa? PLN tuh kalau kita telat bayar dikit kan ya nggak mau inilah ya, nggak ada toleransi lah ya. Kalau telat bayar harus begini harus begitu, dan kalau udah lewat sebulan atau 2 bulan itu langsung tuh dicabut itu aliran listrik kita. Sedangkan giliran PLN nih yang telat-telat pelayanan ke kita ini kan, apa kira-kira kompensasinya untuk masyarakat ini ya. Oke, itu terus videonya sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung saja ya, let's go. Kami mohon maaf ini ya, sebesar-besarnya permintaan maaf dulu ya dari kalian atas adanya gangguan mengakibatkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Kami bekerja all out siang dan malam agar semua gangguan ini bisa segera terselesaikan. Untuk itu kami mengapresiasi kepada pemerintah, kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dalam proses perbaikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya diberi kemudahan dan kelancaran sehingga sistem bisa segera pulih kembali. Amin amin ya robbal alamin. Iya, dari bahasanya ini nampak 50-50 gitu ya, kurang begitu yakin dalam menyampaikan bahwa ini akan segera berakhir gitu ya. Bismillah, minta doanya ya, pokoknya itu ya bahasa-bahasa yang mudah-mudahan lah, seperti itulah intinya. Kok bisa bikin kita nggak tenang kayak gini ya, dan cara bicaranya juga kayak takut-takut gini. Sebenarnya ada apa sih? Katanya ada isunya batu bara kurang ya kan. Kalau versi PLN ini ada gangguan gitu ya yang harus dipulihkan. Yang benar yang mana sebenarnya ini? Ini banyaknya di ikan koi pada mati, Pak. Ya udah merugikan secara ekonomi. Banyak pengusaha ikan koi saya pada mati. berharap PLN segera menyelesaikan problem ini dengan cepat, karena pemadaman bergilir itu dari sisi makronya itu mengganggu sistem industri. Industri itu kalau mati listriknya maka sepabrik itu seluruh produknya gagal, dan itu kerugian. Setelah itu nanti pesanan-pesanan barangnya tertunda. Ini berefek cukup berat di tengah-tengah tantangan ekonomi kita yang di globalnya lagi berat, sehingga semoga segera bisa menangani masalah ini dengan cepat. Untuk apa? Untuk tidak merugikan ekonomi domestik keluarga. Misalnya tadi kan ada yang teriak-teriak, mesti bisa modal. Katanya yang begitu di media sosial kan. Bisa modal. Kemudian tidak bisa lagi mencetak produk UMKM. Apalagi yang punya ikan koi kesayangan. Gitu kan. Pokoknya ekonomi mikro dan makronya terganggu. Untuk itu segera diselesaikan. Nah, ini ada unggahan yang bikin netizen emosi ya. Pas nyala nggak pernah dipuji, pas mati malah dicaci maki petugas PLN ya. Dan ini mengundang apa ya, kekecewaan publik semakin besar ya. Di kolom komentar kita bisa lihat ya. Nih pas listrik mati, ini PLN lagi ngapain sih pas sudah hidup? Terima kasih ya Allah. Ya kayak gitu biasanya.
Kalau mati lampu minimal sinyal jangan hilang juga. Lah iya itu biasanya kayak gitu ya. Kami bayar listrik buat hidup bukan untuk mati ya. Hei, gue beli ya, nggak minta ya. Intinya jangan matiin listrik malam-malam, buset. Bang, nyamuknya banyak banget. Bayar listrik nggak pernah hutang, mati lampunya nggak masuk akal. Iya, ini postingan ini bikin emosi ya. Kita coba dengar pernyataan dari Menteri SDM ya, Pak Ramsos menyampaikan, Ramson Siagia. mohon maaf, menyampaikan tentang energi primer. Jangan sampai energi primer itu menjadi faktor yang akan mempengaruhi terhadap operasional PLN. Supaya Bapak Ibu juga tahu bahwa total kebutuhan PLN per tahun itu sebesar 154 juta metrik ton. Dari 154 juta metrik ton telah kita memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara kurang lebih sekitar 190 juta ton. Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150 sampai 160 juta ton. Dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134, berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakan. 4 hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo dan direksi PLN kurang lebih sekitar 5,5 jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun informasi yang terjadi multi interpretasi. Namun saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta itu membutuhkan batu bara yang medium, yang kalorinya yang agak bagus. Sementara medium itu semakin hari semakin sedikit dan harganya juga murah, kita bikin patok karena DMO $70. Nah sementara SR-nya sudah di angka 10 sampai 12. Jadi harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya udah nggak ada. Itulah menjadi trouble Pak Ramson. Nah ini saya sudah minta untuk kita clearkan, untuk diprioritaskan, difleksibilitaskan. Dan semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba dan BPKP. Agar tidak ada dusta di antara kita, jangan kita baku tipu terus kerjanya. Jadi kerjanya harus, aku mau real aja, aku sudah capek, capek ngomong sana lain, ngomong sini lain. Ini orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Aku tahu ada sesuatu, tapi udahlah. Kita sama-sama memahami, yang penting adalah kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk negara. Itu yang paling penting, supaya rakyat kita tidak ada soal. Bos, begitu ya bos ya? Oke, makasih. Ya itu masalahnya Pak Bahlil ya. Jadi Pak Bahlil ini ngomong ditanya soal pemadaman ini ya, kadang beda hari udah beda pernyataan gitu ya. Ternyata menurut versi beliau juga katanya itulah ya, yang diajak ngomong juga hari ini lain, besok lain kayak gitu ya. Ini nggak tahu yang mana yang benar, ini Bahlil apa yang lainnya ini ya. Ngomong kapan hari udah terlanjur viral itu ya, Mas Bahlil ganteng sekarang nggak jadi ganteng ya gara-gara pemadaman bergilir ini ya. Ada yang bahkan ada yang mempelesetkan lagu itu terbarunya Mas Bahlil Gemblung gitu ya katanya, atau Mas Bahlil yang lain-lainnya lah ya, gara-gara ya itu ya pemadaman listrik yang nggak kunjung Kalau ada listrik solusinya mati 8 jam, kira-kira kita rugi berapa? Nah ini kalau hitungan ekonominya benar nih, pemadaman sejak 10 Juni bisa bikin kita rugi itu sampai 30 triliun, puluhan triliun. Sekarang coba kita hitung deh, misalnya pemadaman beban itu setara 2000 megawatt. Ini kan kejadian 8 jam per hari, dan ini kejadian selama berapa hari? 10 hari nih. Maka listrik yang nggak kesalurin itu ada 2000 MW dikali 8 jam kali 10 hari. Ini setara 160 juta kWh. Nah dalam ekonomi ada istilah yang namanya value of lost load. Bahasa sederhananya kayak gini, berapa sih nilai ekonomi yang hilang ketika listrik nggak ada? Karena kan listrik itu bukan cuma buat nyalain lampu, tapi buat nyalain ekonomi. Nah kalau kita pakai nilai misalnya nih 100.000 per kWh, maka 160 juta kWh tadi dikali 100.000 kan, sehingga jadi berapa? 16 triliun. Dan ini baru kerugian langsung.
Sekarang bayangin deh efek dominonya. Pabrik berhenti produksi kan. Restoran kehilangan pelanggan. Kemarin aku di restoran tuh jadi bubar gara-gara mati lampu. Puris mati, internet putus. Terus kemudian kantor kehilangan jam kerja. Kita pakai genset nyalain diesel. Dan yang paling penting, ini yang biasa nggak kehitung, rusaknya persepsi. Aja persepsi ke pemerintah dan persepsi ke PLN. Kamu kan pasti ngerasa udah pengen hujat-hujat PLN kan. Nah, investor kan pasti mikir, ini listriknya aman nggak sih? Karena selama ini kan biarpet. Nah, kalau seluruh efek berantai ini kita tambahkan sebesar kerugian langsungnya, maka totalnya bisa tembus berapa? Tembus 32 triliun. Terus sebagian orang bilang, ya udah jangan naikin DMO deh, jangan naikin tarif listrik. Pokoknya listrik harus murah. Oke, kita bandingin ya. Kalau DMO itu naik dari let's say $70 ke range 80 sampai $100, itu berarti tarif listrik bisa naik kurang lebih 5%. Nah, tambahan biaya yang kita tanggung seluruh konsumen Indonesia itu sekitar berapa? Sekitar 1,9 triliun per bulan atau 22 triliun setahun. Jadi pertanyaannya, lebih murah yang mana? Bayar tambahan 1,9 triliun per bulan atau kehilangan 32 triliun cuma 10 hari nih karena listrik biarpet. Berarti enak jadi pengusaha batubara. Nah, di sini harus pemerintah itu bertanggung jawab. Pemerintah itu harus bijaksana. Pemerintah pernah mewacanakan windfall tax batubara. Logikanya itu sederhana. Kalau harga batubara dunia lagi tinggi, pengusaha itu kan dapat keuntungan ekstra tuh dari ekspor. Dan sebagian keuntungan ekstra itu ditarik negara. Lalu pajak ekspor itu dipakai untuk apa? Untuk ngejaga tarif listrik, bangun infrastruktur, dan jagain kita dari biarpet dan juga harga tinggi. Masalahnya, wacana itu akhirnya ditunda tuh sama Bahlil. Padahal menurut aku sih ini lebih masuk akal dibanding larangan ekspor. Karena kalau ekspor dilarang kan devisa hilang ya. Kalau windfall tax kan keuntungannya tetap ada. Tapi rakyat juga ikut menikmati. Ya itu ya, kalau dihitung-hitung kerugiannya bisa sampai 30 triliun ya kata abang ini ya. Dan saya pribadi juga mengalami hal tersebut ya. Hari Jumat lalu itu harusnya ada konten-konten bagus, nggak bisa ngonten gara-gara seharian ya, ini sampai sore itu nggak bisa ngonten sama sekali. Sedangkan malam ini udah ada janji malamnya, kan nggak mungkin orang udah janji kita tinggal ngonten kayak gitu ya. Jadi kerugian ini sangat besar ya, dan itu nggak terjadi cuma 1 hari ya, udah 3 hari ini ya kena ya. Dan waktu itu ada momen kontennya bagus pula ya. Hari Jumat pagi itu kalau kalian ingat tuh ada Roy Suryo dan kawan-kawan tuh ditangkap. Wah itu konten bagus tuh ya, nggak bisa konten ya. Sampai hari ini akhirnya Roy Suryo nggak jadi ditahan kan. Jadi mulai dari ditangkap sampai dibebaskan tuh nggak ngonten sama sekali ya, gara-gara listrik ini. Ya udahlah lanjut ya, rugi pokoknya ya kalau ini gitu aja. sekali katanya stok batubara PLTU menipis, Pulau Jawa, Madura, Bali terancam mengalami blackout. Ini kenapa Indonesia bisa kekurangan batubara? Padahal Indonesia itu penghasil ketiga terbesar batubara di dunia. Di sini kata Pak Bahlil katanya kekurangan sekitar 20 juta ton batubara. Kata suara.com, PLN itu kan butuhnya 154 juta. Yang tanda tangan baru 134 juta kontrak. Artinya ada 20 juta ton batubara belum ditandatangan kontrak. Lalu ini masalahnya karena apa? Karena DMO sebetulnya, Domestic Market Obligation. Kenapa? Kalau kita lihat perbandingan antara HBA, harga batubara acuan, dengan DMO ini ada selisih yang cukup jauh. PLN itu memakai batubara yang menengah 5.300 kilokalori. Harga dunianya itu 88 per ton, sedangkan harga domestiknya 53-an. Di sini ada namanya price selling. Jadi kalau di sini harga titik keseimbangannya kan 88,4. Nah, tetapi sama pemerintah diturunin harganya jadi cuma harus 53. Sehingga di sini ya supplier hanya ingin menyuplainya segini, sedangkan demand tetap di angka segini. Artinya ini ada selisih antara supply dengan demand. Nantinya bakal ada excess demand atau nanti kelangkaan, ini perusahaan tidak mau menjualnya ke negara sendiri. Ya karena harga ekspornya jadi jauh lebih menguntungkan ya, daripada dijual di negara sendiri. Makanya inilah yang terjadi, ada 20 juta ton yang masih belum tanda tangan kontrak. Selisihnya bisa sampai $34 atau sekitar 64%. Masalahnya kenapa sih harus ada DMO? Kenapa nggak mengikuti harga dunia aja? Kan tadi PLN butuhnya 154 juta. Berarti kalau kita kali pakai DMO itu sekitar $8 miliar. Sedangkan kalau pakai HBA ini $13 miliar. Berarti ada selisih $5,3 miliar. Kalau kita kalikan dengan kurs yang sekarang, ini perbedaannya sampai 95 triliun. Perusahaan mau jual ekspor juga karena kan bikin batu baranya juga sekarang udah mahal. Listrik kita 2005 tuh terjual sekitar 317 terawatt-hour. Berarti 95 triliun dibagi 317 ini sekitar 300 kWh. Artinya kalau dibebankan ke konsumen berarti nanti listrik itu bakal naik sekitar Rp300. Ini sebenarnya dilema lagi. Kalau beban ini dibebankan kepada konsumen, maka harga listrik jadinya naik. Harga-harga pasti jadi naik karena listrik kan pokok banget. Sedangkan
gaji kita tetap. Nah inilah yang nantinya bakal jadi ada inflasi, harga-harga jadi mahal. Sedangkan kalau si 300 per kWh ini ditanggung oleh fiskal, ya fiskal kita sudah sempit. Nanti defisitnya jadi naik, investor jadi hilang kepercayaannya lagi, dan kurs rupiah jadi turun. Kurs rupiah turun, nanti impor energi jadi naik, bahan baku jadi malah naik lagi. Lalu solusinya bagaimana? Sebenarnya kita bisa mengikuti kayak BPD PKS ini. Jadi si delta harga ini jangan semua dimasyarakatkan, jangan semua ke APBN-in, tapi dibagi juga sama si usaha-pengusaha yang surplus di eksportirnya. Nanti perusahaan batubara tetap ngejual ke PLN dengan harga dunia $88,4, tapi di sini PLN bayarnya pakai DMO nih, yaitu $53,97. Nah, lalu nanti kan ada selisihnya nih 95 triliun. Nah, mendingan ini kita bagi, daripada dibagi ke konsumen semua atau ke APBN semua, mending kita bagi-bagi. Misalnya eksportir ini paling gede nih 65% pembagiannya, APBN 25%, dan konsumen yang non subsidi naik 10%. Kenapa yang eksportir 55%? Karena ternyata batubara kita tuh sangat cukup nih, 790 MT, dan 65%-nya diekspor. Nanti pemerintah bisa melakukan pungutan ekspor sebesar 120 per tonnya. Sisanya ini 23 triliun tanggung APBN dan 9,5 triliunnya ditanggung oleh konsumen yang non subsidi. Mungkin ini salah satu solusinya ya. Atau ada ide lain gimana? Ini menurut saya. Ya ini menarik ya. Ternyata kan faktor perbedaan harga antara ekspor dan kalau dijual ke pemerintah itu lain ya gitu ya. Dan selisihnya lumayan besar ya. Akhirnya para pengusaha batubara itu lebih memilih ekspor gitu ya, banyakkan ekspor. Akhirnya suplai batubara ke dalam negeri kurang ya. Tadi dikasih solusi ya sama Mas Alif Towe itu ya. Ya ini aja apa namanya, para pengekspor ya, eksporter yang untung-untung besar tuh ya ya ditariki lah kayak gitu ya. Mungkin pajaknya ditambah atau kayak gimana ya, nggak tahu ya. Ya intinya sebenarnya kan mereka berusaha batubara itu ya, membuat perusahaan batubara kan di Indonesia juga ya harus bisa bekerja sama dong dengan ini ya, pemerintah Indonesia. Nggak melulu mementingkan keuntungan pribadi ya kayak gitu ya. Dan pemerintah mungkin harus bisa nih membuat deal-deal yang lebih menarik bagi mereka ya, supaya ya nggak semua diekspor lah ya, yang buat dalam negeri juga ya gitu ya. Lanjut ya teman-teman. Akhirnya pemerintah mengakui bahwasanya krisis pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Jawa dan Bali disebabkan kurangnya pasokan batu bara untuk PLN. Padahal sebelumnya Kementerian SDM Bahlil Dahlia membantah bahwa terjadi kekurangan pasokan batu bara. Namun akhirnya mereka mengakui bahwa kebutuhan PLN terhadap batu bara yang berkisar 160 juta ton ternyata baru bisa dipenuhi 134 juta ton. Mengapa ada kekurangan? Ternyata disebabkan oleh sikap para pemilik tambang batu bara yang mereka keberatan dengan harga di domestic market obligation yang diberikan PLN yang berkisar hanya 70 US dollar per tonnya. Mereka melihat harga ini jauh di bawah harga acuan batu bara per Juni 2026 yang mencapai di atas 121 US dollar per tonnya. Maka mereka menahan tidak menjual batu bara sekalipun ada peraturan domestic market obligation yang wajib dipenuhi. Nah teman-teman, ini menguraikan persoalan bahwa yang menjadi pangkal masalahnya adalah terjadi kapitalisasi di bidang energi dan pertambangan. Pemerintah Indonesia dulu pernah memiliki peraturan bahwa setiap perusahaan tambang batu bara wajib memberikan bagi hasil sampai 60% untuk pemerintah. Namun kemudian belakangan lewat lobby politik dan juga lewat lobby-lobby tentu saja yang mengandung dengan kolusi, peraturan dihilangkan. Pemerintah Indonesia hanya berhak mendapatkan royalti dan pajak minus bagi hasil. Bahkan puncaknya yaitu Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 memberikan ruang yang lebih luas lagi untuk para pemilik tambang batu bara di tanah air. Dan ujungnya apa? Ketika PLN membutuhkan batu bara untuk keperluan pembangkit listriknya, mereka leluasa bisa menekan agar pemerintah membeli dengan harga acuan dunia. Dan siapa yang paling menderita? Rakyat tentunya. Hal ini mengundang pertanyaan sinis, di mana NKRI harga mati yang justru pemerintah kalah dengan para oligarki pertambangan yang ujungnya rakyat yang dikorbankan. Teman-teman semua, persoalan ini
tidak akan bisa selesai selama Indonesia masih setia dengan ideologi kapitalisme dalam pengelolaan pertambangan dan energi. Apa solusinya? Hanya syariat Islam. Karena dalam Islam, energi dan pertambangan adalah menjadi milik umum. Nabi SAW menyampaikan manusia berserikat dalam 3 hal: air, padang pengembalaan, dan api atau energi. Nabi SAW pernah menarik kembali pemberian tambang kepada seorang sahabat setelah diketahui tambang tersebut ternyata depositnya sangat banyak. Maka para ulama semua bersepakat pertambangan yang jumlahnya besar seperti batu bara, maka seharusnya menjadi milik umum. Negara adalah satu-satunya pihak yang mengelola hasilnya, keuntungannya diberikan untuk masyarakat, termasuk untuk keperluan energi. Dan energi sendiri, itu listrik juga menjadi milik umum, menjadi kebutuhan masyarakat yang tidak boleh diserahkan kepada swasta. Yang ironinya hari ini juga terjadi swastanisasi di bidang kelistrikan, yang akhirnya kemudian memaksa PLN membeli listrik dari swasta yang harganya jauh lebih tinggi dalam dolar dibandingkan dengan harga yang mereka jual kepada masyarakat dengan rupiah. Jadi terjadi double kapitalisasi di bidang energi dan pertambangan. Maka hal ini tidak bisa dituntaskan kecuali dengan penerapan syariat Islam. Karena apa yang terjadi hari ini adalah batil. Bukan hanya cacat, tapi juga batil dan tidak boleh diteruskan. Sangat ironi bila Indonesia yang termasuk jajaran 3 besar negara penghasil batu bara, tapi tidak bisa memberikan kelayakan listrik bagi warganya. Karena pangkalnya adalah oligarki dengan kapitalismenya ini yang menyengsarakan negeri ini. Sudah saatnya kembali kepada syariat Islam, karena hanya Islam yang memberikan jaminan kebaikan untuk semua rakyat. Iya, ini menarik sekali ya. Karena di beberapa momen ya, netizen biasanya itu bercanda ya, iri kepada negara-negara di Timur Tengah karena minyak yang berlimpah di sana kayak gitu ya. Dan ternyata di Indonesia punya sumber daya batu bara yang melimpah, ternyata nggak bisa juga memaksimalkan ya. Listrik padam ya. Jadi seandainya seperti negara Timur Tengah, Indonesia punya banyak minyak pun kayaknya situasinya bakal sama ya. Sistemnya yang harus diperbaiki berarti ya, bukan masalah sumber dayanya apa kayak gitu ya. Jadi kalau kita ngiri ke Timur Tengah, misalnya suatu ketika kita diberi rezeki ya, ternyata minyak banyak di Indonesia, kalau sistemnya kayak gini ya tetap aja ya kita kekurangan minyak ya tetap ya. Oke, lanjut ya. Kamu tahu apa sebabnya? Bukan karena stok batu bara menipis, bukan. Tempat kalian juga ini nggak, listriknya mati bergilir nggak? Kalau iya sama. Udah hampir seminggu kayaknya. Jadi kadang siang, kadang malam. Dan itu sama kayak disamaratain deh, 3 jam setiap kali mati lampu. Tadi malam itu dari jam 6 sampai jam 9 mati lampu. Sorry, di tempatku jam 9 sampai jam 5 sore. Udah kayak jam kantor ya. Jadi nggak bisa kerja sama sekali waktu itu ya, hari Jumat kemarin ya. Dan itu udah 3 kali ya, 3 kali. Yang 1 kali awal itu memang nggak selama itu ya, mungkin benar sekitar 3-4 jam ya. Ya tapi yang kedua, yang ketiga itu benar-benar berapa, 7 jam ya, 7 sampai 8 jam itu ya. Kamu tahu apa sebabnya? Bukan karena stok batu bara menipis, bukan. Karena banyak pengusaha batu bara lebih memilih menjual batu baranya ke luar negeri dan dapat cuan dolar. Make sense sih, sebagai kayak mentalitas atau ya logikanya pengusaha yang mending dijual di luar daripada dapat rupiah yang recehan kan, gak ada harganya. Jadi gimana Pak Prabowo, masih di dalam statement bahwa orang desa nggak pakai dolar? Iya, orang desa memang nggak pakai dolar ya, tapi listriknya padam. Kalian lihat ini adalah video batu bara di Laut Kalimantan yang aku rekam sendiri dari ujung sampai ujung. Dan lucunya, negara penghasil batu bara terbesar nomor 2 di dunia justru bisa kekurangan batu bara untuk sumber daya listrik masyarakatnya. Kalian lihat sendiri kan, bukan karena batu baranya yang habis, bukan karena stoknya yang terbatas, tapi karena sistemnya yang amburadul. Utang pemerintah ke PLN tembus 110 triliun rupiah, naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Efek dominonya,
Utang PLN ke vendor dan pemasok energi juga membengkak sampai 71 triliun rupiah. Padahal Indonesia punya cadangan batu bara lebih dari 32 miliar ton. Produksi batu bara pada tahun 2024 bahkan tembus lebih dari 800 juta ton. Jadi masalahnya bukan karena Indonesia kehabisan batu bara. Lalu penyebabnya apa? Karena ada gangguan di dua pembangkit besar. Ditambah pasokan batu bara yang tersendat ke beberapa PLTU. Kombinasi itulah yang akhirnya memicu pemadaman bergilir. Artinya apa? Punya sumber daya alam melimpah belum tentu bikin listrik masyarakat selalu aman. Kenapa? Karena sistemnya yang mengelola itu buruk. Jadi korbannya ya rakyat. Sistem buruk akan selalu melahirkan kebijakan buruk. Dan kebijakan buruk akhirnya akan selalu menyusahkan masyarakat. Gua kasih tahu ya, kalau sebenarnya ada konsep dan sistem yang bilang kalau sumber daya alam itu adalah kepemilikan masyarakat secara umum. Negara cuma boleh mengelola, tidak boleh mengambil untung sedikit pun dari kebutuhan dasar masyarakat. Sekarang coba pikir, PLN itu adalah satu-satunya perusahaan listrik negara, nggak punya saingan siapa-siapa, tapi kok bisa terus rugi? Mikir. Aneh ini. Kalian lihat ini adalah video. Iya, itu juga penting ya, PLN tuh padahal monopoli ya. Tapi kok rugi terus ya? Bisa negara penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia malah kehabisan batu bara untuk suplai listrik ke PLN. Direktur utama PLN itu baru saja mengakui kalau memang PLN itu kehabisan pasokan batu bara, terutama batu bara grade medium atau tingkat kalori menengah. Dan baru ada stok batu bara yang baru itu mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa. Maksudnya gimana sih? Indonesia ini kan memproduksi 600 juta ton batu bara per tahunnya. Sedangkan PLN itu cuma membutuhkan 154 juta ton per tahunnya untuk keperluan listrik Indonesia. Nah kan sisanya itu sebenarnya banyak banget kan. Kok bisa kehabisan sih? Jadi batu bara itu ada grade-grade-nya. Ada batu bara tingkat kalori rendah, tingkat kalori tengah, dan tingkat kalori yang tinggi. Nah kemungkinannya itu dua. Dari 600 juta ton batu bara yang diproduksi, yang medium grade itu sedikit banget. Kemungkinan kedua, PLN itu kan membeli batu bara dari produsen tambang itu dengan harga yang sangat murah. Dibanding kalau produsen batu bara ini mengekspor batu bara mereka ke luar negeri. Jadi pengusaha tambang ini yang memilih untuk ekspor lah karena lebih cuan. Apalagi tambang itu memerlukan solar tax kan untuk operasional mereka. Dengan harga yang lagi tinggi-tingginya gini, mereka tuh perlu duit lebih untuk menutup cost mereka. Gimana? Kamu telat bayar listrik tagihan 1 bulan, listrikmu diputus. Nggak ada negosiasi, nggak ada sedang evaluasi. Tapi ini bener ketika PLN gagal melayani 13,1 juta orang dan 5 orang kehilangan nyawa karenanya, mereka hanya minta maaf. Boleh nggak kalau kita telat bayar listrik, kita minta maaf, tapi listriknya tetap nyala? Inilah yang disebut dengan ketidakadilan. Teman-teman mungkin masih pada ingat, apalagi yang di kawasan Sumatera, 22 Mei 2026, hampir 2 hari, Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, dan Jambi gelap gulita. Bukan karena gempa, bukan karena lagi banjir, tapi karena ada satu jalur transmisi yang rusak dan sistem PLN nggak punya cadangan yang cukup. 5 orang meninggal, racunan gas dari genset di sungai dalam gelap. Peternak di Solok kehilangan 2.000 ekor ayam siap panen. UMKM kehilangan pendapatan harian. Total 13,1 juta orang terdampak. Nggak habis pikir adalah regulasinya ada. Peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2025 mengatur bahwa PLN wajib memberikan kompensasi berjenjang kalau ada pemadaman yang melewati batas. Dengan durasi hampir 2 hari, konsumen harusnya berhak mendapatkan kompensasi 300 sampai 500% biaya tagihan mereka. Jadi biaya beban tagihan mereka dikalikan 3 kali sampai 5 kali lipat. Ini bukan permintaan baik hati ya, ini ada hukumnya yang mengatur. Tapi sampai sekarang beritanya sih masih sedang evaluasi. Mungkin teman-teman bisa koreksi aku ya kalau memang aku salah, dan aku harap aku salah. Aku harap teman-teman sudah menerima adanya kompensasi. Bayangin kamu bilang ke PLN, maaf saya sedang evaluasi, kenapa tagihan saya itu belum dibayar, saya sedang melakukan evaluasi keuangan keluarga, listrikmu akan tetap diputus. Nggak ada kompensasi kayak gitu. Ini bukan soal satu karyawan di PLN ya, atau ini bukan soal aku mengecilkan kerja keras dari teman-teman yang kerjanya di PLN, tapi ini aku sedang menyuarakan tentang sistem yang dirancam sangat tajam ke bawah, ke konsumen, dan sangat tumpul ke atas. Kalau memang segitu ketatnya ke konsumen untuk menagih saat konsumen nggak bisa bayar, harusnya segitu ketatnya juga dalam bertanggung jawab saat gagal menjalankan tanggung jawabnya yang sudah teratur di dalam hukum dan undang-undang. Kita sering banget ya mendapat perlakuan-perlakuan yang semena-mena gitu dari karyawan
tangan rakyat lah, atau dari perusahaan-perusahaan milik negara. Banyak banget kasus-kasus dan contohnya. Kalau mereka salah, mereka cuma minta maaf aja. Tapi saat rakyat salah sedikit aja, aduh, itu luar biasa banget ganjaran atau resikonya. Ini budaya yang harus diubah. Yuk, generasi-generasi baru di PLN dan lain sebagainya, tanggung jawab lah kompensasinya ke masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab. Dan terima kasih juga atas kerja keras kalian, karena aku juga yakin ini bukan sesuatu yang diinginkan untuk terjadi dari teman-teman yang kerja di PLN. Mutlak. Iya, soal tanggung jawab nih ya, penting ya, harus dibudayakan ya. Soalnya kalau konsumen yang tadi ya seperti disebutkan Salsa Erwina tadi ya, telat bayar putus, tapi PLN melakukan hal seperti ini ya, pemadaman bergilir ya, nggak ada kompensasinya ya. Jadi nggak harus ditagih, nggak harus koar-koar gini di medsos juga ya. Langsung ya inisiatif ya, langsung ditelepon kayak ya, bulan depan nggak usah bayar misalnya kan, 2 bulan nggak bayar ya kan. Tadi kan bahkan 3-5 kali harusnya kalau yang 2 hari ya, 5 bulan ke depan nggak usah bayar pak. Itu baru ya Mas Dew acungkan jempol ya. Bahlil lagi-lagi berbohong kepada kita, karena kebohongan ini seharusnya Bahlil berhenti menjadi menteri. Bahlil berbohong mengenai pemadaman listrik yang belakangan ini terjadi. Dia mengatakan 2 minggu yang lalu tidak ada kendala terhadap pasukan batubara, tapi tiba-tiba kemarin pernyataannya berubah. Dia mengakui adanya kendala terhadap pasukan batubara. Dan yang lebih gilanya lagi, kelangkaan batubara seharusnya tidak terjadi, karena kita adalah penghasil batubara terbesar di dunia. Hasil produksi kita bisa sampai 540 juta ton dengan menempati urutan ketiga di dunia. Jika kita mengacu pada bukunya Alexis de Tocqueville, Demokrasi in Amerika, maka Bahlil seharusnya sudah dicopot karena dia sudah tidak memiliki noblesse oblige atau kewajiban bangsawan. Yang dimana bangsawan di sini mengacu pada pejabat yang seharusnya tidak boleh berbohong dan harus melindungi masyarakat. Mas Tio pun mengamini hal ini dengan mengatakan pejabat itu harus memiliki kompetensi dan moralitas. Dari kasus di atas kita bisa lihat bahwa Bahlil tidak kompeten dan tidak bermoral. Kalau Pak Prabowo benar-benar ingin memperbaiki negeri ini, maka pejabat seperti ini harus segera diganti. Ayo bersama Posipit kita lawan kebohongan para pejabat dan kita dobrak pikiran Indonesia yang sempit. Masalahnya dia ketua umum partai besar ya, jadi nggak mungkin itu dipecat ya. Lanjut ya. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Maaf lagi nih ya, atas yang terbaru ketidaknyamanan terhadap masyarakat. Kami ingin menyampaikan kabar baik. Kabar baik ya, apa ini? Pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami kirain berhasil dihentikan atau sudah berakhir gitu ya pemadaman bergilirnya. Ternyata baru diminimalisir, berarti masih ada potensi lagi ya, masih ada kemungkinan ada lagi, walaupun mungkin nggak se-ekstrim kemarin-kemarin ya, karena bahasanya baru diminimalisir ya, bukan dihilangkan sama sekali ya. Lanjut ya. Ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Iya, pertanyaannya Pak ya, kalau rakyat, kalau konsumen Pak yang telat bayar listrik, bisa nggak dengan cara minta maaf gini aja Pak? Pasti kalian putus kan kayak gitu ya. Sedangkan kalian yang melakukan kesalahan kayak gini ya cukup minta maaf doang ya. Ya paling nggak mundur lah sekalian ya.
karena nggak becus nih ngurusi PLN ya. Langsung aja mundur, minta maaf ya, saya mundur kayak gitu ya. Masih banyak kok yang bisa gantiin ya jadi dirut PLN ya. Terus ya tadi ya, menterinya juga ya, harusnya itu kan Menteri SDM itu yang ngurusi utama itu. Kok bisa sistem tadi kan, sistemnya batubara itu tadi terlalu kapitalisasi ya di wilayah batubara. Harusnya kan untuk kepentingan bersama ya. Tadi ada masukan secara syariat Islam, bagus juga tuh ya kan, dia moral negara harusnya kayak gitu ya. Sehingga kayak gini-gini nggak mungkin terjadi. Yang kita pentingkan adalah kebutuhan dalam negeri dulu, kalau ada sisa baru diekspor. Nah ini enggak, diserahin semua ke pengusaha. Ya namanya pengusaha pasti pilih yang harga mahal lah, harga mahal diekspor ya ekspor semua, nggak disisain kita ya. Walaupun kurangnya itu kan kalau 20 juta ton tuh dibandingkan kebutuhannya itu ya nggak terlalu banyak, tapi ya tetap aja berdampak ke pemadaman bergilir ya. Ke depan bisa jadi lebih parah lagi, nggak 20 juta ton yang nggak masuk ke PLN, bisa jadi 50 juta ton, atau bahkan lama-lama ini pengusaha-pengusaha ngelunjak semua gitu kan ya. Apalagi pengusaha besar ya, yang mungkin diistilahkan oleh beberapa pihak itu oligarki itu ya, udah semaunya sendiri ya kan, nggak mau ngasih ke negara, aku ekspor aja kayak gitu ya. Apalagi kalau ada gesekan-gesekan politik ya, oligarkinya ini pro dengan tokoh-tokoh politik tertentu yang mau ngerjain pemerintah, gampang tuh ya kan. Ya berarti menterinya itu salah regulasinya ya, harusnya nggak semua diserahkan ke pengusaha atau menggunakan sistem kapitalis ya, seperti itu ya. Ya ini permintaan maaf lagi, gimana menurut kalian? Komentar ya di kolom komentar tentang pemadaman listrik bergilir ini, dan di tempat kalian testimoninya gimana, apakah sekarang udah berangsur pulih atau masih ada bergilir ini ya, karena menurut PLN ini masih diminimalisir ya, bukan berhenti 100% sama sekali ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya, kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.